shot the ball in the post, and from that moment we changed something in our minds or something, but we didn't play our play anymore. But I think that during the game, I think that we fought like lions. We never dropped down our heads. But unfortunately, I'm very disappointed, of course, for the result. Not only for us, for the people, but for everybody who is supporting Kluivert resmi Indonesia. coret Marcelino Ferdinand dan Martijn Paes untuk lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia. Publik Cina sudah angkat tangan, timnas Indonesia justru dibukakan jalan ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert resmi coret Marcelino Ferdinand dan Martijn Paes untuk lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia. Marcelino Ferdinand dan Martijn Paes resmi dicoret Patrick Kluivert dari timnas Indonesia di laga kontra Cina. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dipastikan tidak akan menyertakan Marcelino Ferdinand dan Martijn Paes dalam skuad Garuda untuk pertandingan melawan Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga penting ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 Juni 2025 pukul 20.45 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Meski daftar resmi pemain belum diumumkan, dua nama tersebut sudah pasti absen karena akumulasi kartu kuning yang mereka dapatkan saat Indonesia menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025. Walau begitu, baik Marcelino maupun Paes tetap akan masuk dalam daftar 27 pemain yang disiapkan untuk dua laga sisa, yakni melawan Cina dan Jepang. Mereka akan kembali tersedia untuk laga pamungkas kontra Jepang pada 10 Juni 2025. Absennya dua pemain kunci ini membuka peluang bagi wajah-wajah baru atau pemain yang sebelumnya tersingkir dari skuad. Untuk posisi penjaga gawang, Emil Audero yang telah menyatakan kesiapannya membela Garuda, berpotensi menjalani debut. Kiper Cagliari itu sebelumnya belum tampil karena proses administrasi perpindahan federasi dari Italia ke Indonesia. Di lini tengah, pengganti Marcelino Ferdinand masih menjadi teka-teki. Namun, nama Egy Maulana Fikri disebut-sebut bisa kembali dipanggil, asalkan pulih dari cedera. Pemain Dewa United itu sempat dicoret dari skuad Maret lalu karena belum dalam kondisi bugar. Menariknya, bukan hanya Marcelino dan Paes yang berpeluang absen. Beberapa pemain juga terancam tak masuk daftar akhir karena performa di level klub yang belum konsisten. Nama-nama seperti Sadil Ramdhani, Witan Sulaiman, hingga Syahrian Abimanyu terus dipantau intensif oleh Kluivert dan tim pelatih. Masih ada waktu hingga akhir Mei untuk mengevaluasi. Kami butuh pemain yang tidak hanya siap fisik, tapi juga mental untuk dua pertandingan penentu, kata Kluivert dalam unggahan akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi kedua klasemen sementara grup C dengan poin yang masih bisa disalip Cina jika kalah pada laga nanti. Pengalian tebal oleh sebab itu, duel kontra Cina sangat menentukan nasib Indonesia menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert yang ditunjuk sebagai pelatih kepala sejak Februari 2025 kini dihadapkan pada tugas berat, memastikan tim melaju ke babak berikutnya meski tanpa dua pemain kunci. Ia pun harus selektif menentukan siapa saja yang pantas mengenakan seragam merah putih dalam laga hidup mati tersebut. Dengan absennya Marcelino dan Martijn Paes, serta potensi pencoretan nama-nama lain, keputusan Kluivert dalam waktu dekat sangat krusial bagi masa depan timnas Indonesia di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik Cina sudah angkat tangan, timnas Indonesia justru dibukakan jalan ke Piala Dunia 2026.
Peluang timnas Indonesia untuk mencetak sejarah baru di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin nyata. Di saat skuad Garuda terus menunjukkan tren positif dengan hadirnya pemain-pemain naturalisasi berkualitas, calon lawan justru sedang dalam kondisi paling rapuh. Timnas Cina yang menjadi salah satu penantang kuat di grup F tengah mengalami krisis besar, khususnya di sektor penjaga gawang. Kabar mengejutkan ini diungkap langsung oleh media kenamaan negeri tirai bambu, Sohu, yang dalam laporan terbarunya menyatakan bahwa posisi kiper Cina saat ini berada dalam kondisi darurat. Posisi penjaga gawang tim nasional sepak bola Tiongkok sedang menghadapi krisis. 3 penjaga gawang utama tengah dalam masalah pada saat yang sama, tulis Sohu blak-blakan. Krisis ini tak main-main. 2 kiper senior sekaligus andalan utama, Wang Dalei dan Yan Junling, tengah dilanda masalah serius. Wang Dalei yang kini menjadi kapten tim, justru tampil jauh di bawah performa terbaiknya. Sementara Yan Junling mengalami cedera saat membela klubnya, Shanghai Haigang, dalam pertandingan melawan Beijing Guoan pada 1 Mei lalu. Wang Dalei dan Yan Junling saat ini sedang menghadapi kesulitan mereka sendiri. Wang Dalei, sebagai penjaga gawang utama dan kapten tim nasional sepak bola Tiongkok saat ini, seharusnya menjadi sosok yang kokoh di lini belakang tim nasional sepak bola. Namun, kondisi terkini dia sangat mengkhawatirkan. Lanjut laporan Sohu. Ironisnya, harapan pada kiper muda yang sebelumnya dijagokan sebagai penerus generasi berikutnya, Han Jiaqi, juga pupus. Han dipastikan absen hingga akhir musim akibat cedera serius. Sohu menyebut situasi ini sebagai kerugian besar bagi masa depan sepak bola Cina. Akibat situasi darurat ini, pelatih timnas Cina dikabarkan mulai panik. Hanya 1 nama tersisa yang dianggap layak mengisi posisi kiper utama, yakni Liu Dianzuo. Namun bahkan Sohu menekankan bahwa keputusan ini bukan berdasarkan keunggulan, melainkan karena tidak adanya pilihan lain. Penampilan gemilang Liu Dianzuo tak diragukan lagi menjadikannya kandidat utama, namun itu karena kita kehabisan pilihan. Tim pelatih tidak punya banyak opsi, tegas media tersebut. Kabar ini menuai reaksi tajam dari publik Cina yang bahkan menyebut timnas mereka mustahil lolos ke Piala Dunia. Merupakan sebuah fantasi bagi tim nasional sepak bola Tiongkok untuk memenangkan Piala Dunia. Ucap salah seorang netizen Cina di kolom komentar. Kepanikan yang melanda kubu Cina ini tentu menjadi momentum ideal bagi timnas Indonesia. Dengan Cina yang sedang limbung dan Bahrain yang performanya terus menurun, jalan skuad Garuda menuju putaran ketiga kualifikasi semakin terbuka.